Saudara kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin kita bersama-sama untuk bisa bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai hari ini. Situasi memang tidak mudah, penyebaran COVID tambah menjadi-jadi. Tetapi dalam situasi seperti itu, kita tetap ingin pelayanan berjalan. Dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena Tuhan menggerakkan segitu banyak orang yang masih terlibat dalam lapangan pelayanan. Kiranya Tuhan akan berkati pelayanan kita sekalian, kita tetap maju terus, berdoa terus, berusaha terus, supaya Tuhan menolong kita melewati akan proses yang berat di dalam COVID-19 ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan saat ini, kami bersyukur karena di tengah situasi yang tidak gampang ini, kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan masih ada dan terus ada pada kami sekalian. Tuhan tolong kami sekalian supaya kami tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Tuhan tolong karena kami tahu kami harus bekerja melayani Tuhan ketika hari masih siang. Karena akan gelap, ada gelap malam di mana kami tidak bisa lagi melayani Tuhan dalam hidup ini. Tuhan tolong kami sekalian supaya kami betul-betul terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan tahu segala pergumulan setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa mereka yang sedang terpapar oleh karena COVID-19, baik yang isolasi mandiri di rumah maupun juga di rumah sakit, dan ada juga yang di ICU. Tuhan tolonglah, berikan belas kasihan dari Tuhan sendiri untuk semua umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan tolonglah, kami mohon akan pertolongan dari Tuhan sendiri. Juga berdoa untuk semua tenaga kesehatan, dokter, juru rawat, semua tenaga administrasi di semua lembaga-lembaga kesehatan, di rumah sakit, di puskesmas, di mana-mana. Tuhan tolong supaya mereka, rekan-rekan kami ini semua, mereka bisa betul-betul dilindungi Tuhan, ditolong Tuhan, berikan mereka semangat, kekuatan dalam perjuangan melawan COVID ini Tuhan. Berkati juga pemerintah kami di seluruh instansi yang ada, juga dari pusat sampai ke daerah-daerah, di lingkungan-lingkungan kami. Tuhan tolonglah supaya seluruh kami sekalian, bangsa kami, negara kami berjuang bersama-sama sehingga COVID-19 ini bisa segera reda dan bisa hilang. Tuhan tolonglah. Berkatilah juga ya Tuhan akan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Ketika kami merenungkan firman-Mu, bicaralah kepada setiap kami Tuhan. Ajar kami mendengar firman-Mu dengan baik dan juga melakukan firman-Mu terlebih lagi. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai wisdom, mengenai hikmat Tuhan. Bagaimana hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana hikmat Tuhan itu harusnya memimpin kehidupan kita. Saya akan bacakan satu teks firman Tuhan dari Kejadian 50, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Kisah tentang Yusuf di akhir catatan Alkitab tentang dia. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kepada kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepada dia. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dalam hidup saudara ada banyak persoalan. Bahkan persoalan yang biasa, persoalan yang sedang, dan mungkin persoalan yang sangat berat. Dan kita mengalami itu hari ke hari di dalam kehidupan kita. Dan mungkin ada momen-momen di mana saudara tidak tahu lagi harus melangkah bagaimana. Tidak lagi melihat ada titik terang dalam kehidupan kita. So kasih Tuhan, dalam situasi seperti itu, kita selalu dan akan selalu membutuhkan Tuhan.
Itu sebabnya dalam setiap situasi seperti itu kita berseru kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Allah kita adalah Allah yang memberikan hikmat kepada kita. Supaya kita bisa mengatasi segala persoalan hidup ini di dalam hidup kita. Ketika saudara ada di dalam puncak gunung yang tinggi, di dalam puncak kesuksesan, kita butuh hikmat Tuhan. Terlebih lagi di dalam lembah kesulitan dalam hidup kita membutuhkan Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita. Baik di gunung yang tinggi maupun di lembah yang paling dalam. Di situ kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, yaitu hikmat Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-7 berkata begini. Maka kita diminta untuk mengetuk karena pintu akan dibuka. Ketika saudara mencari, saudara akan mendapatkan. Ketika Anda meminta, Anda akan menerimanya. Maka saudara kasih Tuhan berdasarkan hal ini. Hari ini kita mau bicara tentang wisdom, tentang hikmat Allah. Yang kita bisa mintakan, yang kita bisa peroleh dari Tuhan di dalam seluruh arena kehidupan kita hari ke hari. Nah saudara kasih Tuhan, di Alkitab kita sangat jelas di dalam kitab Amsal dikatakan kita diminta untuk mencari hikmat itu. Karena hikmat itu ketika saudara mendapatkannya akan menolong kita, akan memprotek kita, akan melindungi kita, akan memimpin kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dalam konteks seperti itu hari ini saya angkat firman Tuhan dari satu kisah yang luar biasa yang kita mungkin sudah sering kali renungkan, yaitu kisah hidup Yusuf. Saya ingin melihatnya dari perspektif bagaimana Yusuf adalah seorang yang mengalami hikmat Tuhan di dalam hidupnya. Dan bagaimana hikmat Tuhan itu workable, bisa jalan, bisa efektif di dalam hidup Yusuf itu sendiri. Kenapa Yusuf yang diambil sebagai contoh daripada suatu hikmat yang bekerja di dalam hidup seseorang? Oleh karena salah satu orang yang luar biasa di Alkitab, khusus Perjanjian Lama, yang sangat luar biasa itu adalah Yusuf. Saya akan angkat beberapa hal yang kita bisa coba renungkan tentang dia. Dalam hal kesuksesan dia dalam konteks hikmat Tuhan ini. Yang pertama adalah bagaimana dia itu sukses di dalam profesinya. Dulu dia adalah seorang gembala domba. Waktu dia sangat muda, dia menggembala domba yang milik domba-domba milik ayahnya. Itu penggembala domba begitu simpel, begitu sederhana. Tetapi perjalanan hidup dia itu sampai memimpin dia menjadi seorang pemimpin di Mesir, menjadi seorang yang luar biasa di Mesir, menjadi orang yang kepercayaan di Mesir dari Firaun. Luar biasa bukan? Kita lihat dari sisi profesi, dia adalah seorang yang tadinya cuma penggembala domba, sekarang saatnya tiba dia menjadi seorang pangeran Mesir, seorang pemimpin Mesir, seorang yang luar biasa di Mesir, diangkat menjadi orang kedua di bawah Firaun. Menjadi seseorang yang luar biasa bukan? Jadi kalau kita lihat dia adalah seorang yang hebat. Seorang yang secara profesi, seorang yang naik ke atas, terus naik ke atas dan dipakai oleh Tuhan. Yang kedua dari sisi karyanya. Kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Yusuf, ada banyak sebenarnya yang dia kerjakan. Tetapi secara singkat kita melihat ada karya-karya yang muncul di dalam sepanjang hidup dia yang begitu signifikan yang tidak dikerjakan oleh orang-orang biasa. Salah satunya misalnya ketika dia di penjara, Tuhan memberikan kepada dia satu mimpi. Yang akhirnya mimpi itu menjadi sesuatu yang membawa dia kepada satu tahap baru. Yaitu dia dipercaya oleh Firaun. Kita juga melihat bahwa Yusuf seorang yang di dalam karyanya itu kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Dia itu menyelamatkan Mesir, satu bangsa yang besar, suatu pemerintahan yang besar, suatu kebudayaan yang besar. Civilization Mesir, yang akhirnya kita lihat mereka selamat sebagai satu bangsa. Itu karena peran dari Yusuf ketika dia dengan caranya, manajemennya yang bagus, meminta ketika gandum berlimpah di Mesir, dia dirikan lumbung-lumbung, dia simpan untuk hari-hari tahun-tahun yang penuh dengan kelaparan. Dan akhirnya Mesir terselamatkan sebagai satu bangsa. Dan bahkan ada banyak orang-orang lain, kaum lain datang ke Mesir untuk hidup, untuk menumpang hidup. Dan yang ketiga adalah luar biasa adalah dia sukses. Di tengah-tengah kebencian daripada orang-orang kepada dia. Di tengah-tengah cara-cara licik orang. Baik keluarganya, saudara-saudaranya maupun juga orang lain yang sangat tricky. Ada banyak orang berkata begini, kalau sukses itu harus ditunjang dulu oleh lingkungan. Kalau lingkungan bagus kemungkinannya kita sukses. Ya mungkin betul begitu.
Tetapi tidak selalu begitu, bukan? Di konteks Yusuf itu kebalikan. Hidup Yusuf dari sejak muda itu penuh dengan hal-hal jahat yang dikenakan kepada dia. Kebencian, iri hati dikenakan kepada dia. Bukan cuma oleh saudara-saudaranya, tetapi juga ketika dia bekerja, ada nyonya dari tuannya, istri Potifar itu yang juga mau bertindak jahat terhadap dia. Dia masuk ke dalam penjara, di penjara ada orang baik kepada dia sementara baik. Setelah itu dia ditinggalkan dan dilupakan. Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, dia berhasil. Dan itu luar biasa. Jadi kita lihat hal yang besar pada dia. Dan yang keempat, kita lihat bagaimana suksesnya dia adalah dia bukan sukses sendiri. Dia sukses memberkati seluruh keluarganya. Termasuk ayahnya yang sudah tua itu kembali dan menikmati akan kebersamaan dengan Yusuf yang dicintainya. Dan saudara-saudaranya yang tadinya membenci dia itu kemudian dijaga, dirawat, dipelihara oleh Yusuf. Dan Yusuf berkata, jangan takut bahwa bukan cuma kamu akan survive. Makananmu disediakan, keluargamu, tetapi anak-anakmu juga akan dipeliharakan. Dan yang kelima yang luar biasa adalah bahwa Yusuf itu mempertahankan imannya. Dan mempertahankan iman seluruh keluarganya sampai akhir. So kasih Tuhan, Yusuf di tengah-tengah perjalanan kesuksesannya tidak kehilangan iman. Jadi tidak bisa dikontradiksikan antara sukses dengan iman. Tetapi bisa itu menjadi semacam kesatuan. Suatu komplementari di tengah-tengah kedua-duanya. Suatu integrasi dari iman dan kesuksesan. Sukses dan tetap beriman. So kasih Tuhan, itu yang terjadi dengan Yusuf, bukan? Maka kita melihat imannya terpelihara di tengah-tengah politeisme yang luar biasa di masa itu. Di mana orang menyembah dewa-dewa lain. Tetapi dia mempertahankan imannya. Luar biasa, bukan? Dan luar biasa juga adalah bahwa dia itu juga bisa menolong akan papanya. Dan ketika ayahnya yang berkata kepada dia, jangan sampai aku itu dikuburkan di Mesir. Dan Yusuf melakukan itu persis. Nah, kalau kita baca bagian selanjutnya, kita melihat bahwa kemudian dia itu bisa menjaga penguburan-penguburan daripada leluhur-leluhurnya. So, kasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Bahwa seorang itu di dalam hikmat Tuhan menjadi seorang yang luar biasa berhasil dalam banyak dimensi hidup dia. Bukan cuma satu dimensi, satu sisi. Satu aspek. Tetapi ada banyak aspek yang sebenarnya kita bisa lihat. Yusuf adalah seorang berhasil. Dan itu menjadi satu bukti sekali lagi bahwa hikmat Tuhan bisa bekerja dalam diri seseorang. Membawa dia kepada perjuangannya dan kepada keberhasilan yang Tuhan izinkan bagi dia. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi saudara sekalian. Bagaimana kita bisa mengklaim dan berkata bahwa ada hikmat Allah yang bekerja dalam proses hidup Yusuf itu. Yang pertama, kalau kita pelajari sejarah hidup Yusuf. Sequence demi sequence, kejadian demi kejadian kita lihat. Bahwa sebenarnya di situ peristiwa-peristiwa dalam hidup Yusuf itu sendiri menunjukkan adanya hikmat yang dari Tuhan bekerja di dalam Yusuf. Ambil contoh ketika dia itu dijebloskan ke dalam sumur atau dijual oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara melihat di situ bagaimana sebenarnya dia diam. Dia tidak banyak berbicara, dia tidak berontak, tidak berkata-kata yang salah. Hikmat membuat dia itu diam, tetapi hikmat itu menyelamatkan dia. Saudara, mungkin satu-satunya mungkin petunjuk, mungkin ada orang berkata ketidakpasan atau ketidaksempurnaan Yusuf adalah karena dia dapat mimpi dan dia cerita tentang mimpi. Dan itu terjadi ketika dia masih sangat remaja. Nah, sekarang mungkin karena kepolosannya, karena ketidaktahuannya, ketidakmatangannya, dia berucap itu dan berkali-kali dia mengucapkan itu yang membuat iri hati dari saudara-saudaranya dan juga membuat kekagetan pada orang tuanya. Tetapi lepas dari itu kita melihat diamnya Yusuf seringkali menyelamatkan dia dan itu yang terjadi di konteks ketika dia dijebloskan ke dalam sumur. Peristiwa lain adalah peristiwa ketika dia ada di rumah Potifar. Dia dipercaya di rumah Potifar, tetapi istri Potifar itu ingin mendekati dia. Ingin menjebak dia. Terkasih Tuhan, apa yang terjadi? Kita melihat di situ bahwa Yusuf begitu bijaksana dan dia melarikan diri dari situasi yang dia sendiri tahu akan menjadi situasi yang semakin jelek buat dia dan semakin memperangkap dia. Dan dia lolos. Dan apa yang terjadi? Kita lihat juga kejadian di mana Yusuf akhirnya juga masuk ke dalam penjara.
Dan di dalam penjara, sekali lagi, Tuhan mendampingi dia, diberikan mimpi kepada dia. Di dalam hikmatnya, Yusuf itu menjadi seorang yang bisa menceritakan, tapi dalam konteks yang berbeda. Dan itu berbeda sekuensinya, situasinya. Dan kita melihat, tidak banyak sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yusuf itu menyatakan sesuatu dan dicatat di Alkitab. Tetapi kita bisa melihat akhirnya banyak sekali peristiwa yang akhirnya meloloskan Yusuf dari kesulitan yang lebih berat lagi. Dan kita melihat juga ketika masa panjang dan masa kesulitan yang besar terjadi di Mesir setelah dia itu diangkat menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk semua akomodasi keadaan di Mesir, kita menemukan bahwa akhirnya Yusuf betul-betul menunjukkan hikmat yang luar biasa. Ketika semua orang bersuka cita oleh karena panen besar di Mesir, Yusuf melihat sesuatu lebih dari yang sekarang. Dia melihat ke depan dan dia melihat ada ancaman kelaparan yang akan terjadi. Dan itu sebabnya dia mendirikan banyak sekali lumbung yang mungkin pada waktu itu orang tidak akan mengerti untuk apa. Tapi yang jelas Yusuf seorang yang memperlihat segala sesuatu, dia memperhatikan segala sesuatu dan dia mengambil keputusan untuk masa depan yang baik untuk Mesir. Dan kali ini pun yang terakhir adalah ketika sekuensinya adalah ketika dia itu berada di dalam situasi yang betul-betul sudah di puncak. Kalau namanya ingin balas dendam, itulah saatnya. Ketika saudara-saudaranya datang kepada dia dan sujud minta ampun karena sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Saya perhatikan di dalam Alkitab, Yusuf tidak menjadi seorang yang kemudian mencoba menjadikannya itu menjadi manis, menjadi baik dan dicoba untuk membohongi diri. Yusuf berkata tidak, memang kamu berbuat jahat. Dia realistis, jahat adalah jahat. Apa adanya, ya adalah ya, tidak adalah tidak. Dan dia mengatakan begini, kamu memang sudah mereka-reka yang jahat kepadaku. Tetapi, di situ dia berkata begini, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Apa yang direka-reka jahat terhadap aku, diubah Allah menjadi sesuatu kebaikan bagi aku. Jadi di situ kita melihat saudara sekalian pengampunan. Dibebaskan oleh Yusuf, dirilis oleh Yusuf. Dia memberikan pengampunan untuk saudara-saudaranya, bukan? Luar biasa. Dan sekali lagi, dia tidak menjadi negatif. Dia tahu bahwa perbuatan saudara-saudaranya itu jahat kepada dia. Tetapi dia tidak hidup di situ. Dia tidak hidup tenggelam di dalam kegelapan masa lalunya. Dia keluar dari situ dan dia merilis pengampunan. Dia memberikan pengampunan kepada mereka, memberikan kesejahteraan. Dan tidak mudah ini, bukan? Hanya tokoh-tokoh hebat, hanya orang-orang besar bisa melakukan ini. Karena sebagian orang akan berkata soal fairness, soal keadilan, dan mereka berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kan begitu, itu adil. Begitu. Tetapi Yusuf di atas itu. Dia mengatasi itu semua. Dia mengerti apa artinya grace, anugerah. Karena hidup ini bukan cuma sekedar tentang kebenaran, keadilan. Hidup ini adalah tentang anugerah. Bukan berarti kebenaran keadilan itu tidak ada. Di sini Yusuf jelas berkata, aku tahu kamu berbuat jahat kepada aku. Aku tahu. Ketika kita tahu orang berbuat jahat kepada kita, tidak berarti kita jadi naif. Kita tahu orang berbuat jahat. Tetapi kita tidak perlu melawan kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf naik satu level. Dia menjadi seorang yang di dalam hikmat Allah mengampuni. Dan menjadikan segala sesuatu menjadi jauh lebih baik lagi. Tidak terbayangkan kalau di hari itu membalas dendam. Saudara-saudaranya dibunuh oleh dia. Bisa saja terjadi. Tapi Yusuf tidak demikian. Jadi dari seluruh hidup Yusuf saudara sekalian, meskipun tidak dicatat kata-kata ini hikmat Allah, hokmah dalam perjanjian lama, tidak begitu. Tetapi kita melihat hidupnya adalah sebuah hidup yang betul-betul kita melihat Tuhan bekerja di dalam konteks hidup Yusuf. Ada hikmat Allah. Kedua saudara sekalian, tanpa pengawasan. Saudara kasih Tuhan, Yusuf tidak banyak bicara tentang Tuhan. Tidak banyak bicara, tidak dia mengeluarkan ayat-ayat dari firman Tuhan. Dia tidak berbicara dalam konteks kata-kata yang terus-menerus ada Tuhan, Tuhan dan sebagainya. Tidak demikian saudara sekalian. Tetapi kalau kita melihat seluruh hidup Yusuf adalah suatu hidup yang penuh dengan kedekatan dengan Tuhan. Bukan dalam konteks pujian, dalam konteks nyanyian, tetapi kedekatan dalam pengertian bahwa hidup ini ada Tuhan di situ. He is there. Ada dia di situ. Allah yang selalu mendampingi dalam langkah-langkah kehidupan Yusuf. Itu sebabnya diamnya Tuhan tidak disamakan dengan tidak hadirnya Tuhan.
Diamnya Tuhan itu bisa berarti ada banyak hal. Sama seperti ketika saudara melihat seseorang itu diam, atau suami diam, istri diam, mungkin teman kita kok diam saja. Kita tidak bisa selalu berasumsi dia tidak memperhatikan kita, ada masalah dengan kita. Saya rasa mungkin iya, tetapi ada banyak sekali kemungkinan lain ketika seorang itu diam terhadap orang lain, bukan? Mungkin orang itu sedang bergumul, mungkin orang itu sedang merancang sesuatu, mungkin orang itu sedang berpikir sesuatu yang berat dalam hidupnya. Jadi tidak bisa kita selalu berkata diam itu pasti tidak suka. Diam itu pasti tidak ada sesuatu yang negatif, tidak. Diamnya Tuhan di dalam konteks kehidupan itu seringkali tidak selalu equal, sama dengan Tuhan marah. Mungkin ya, tetapi juga sekali lagi tidak selalu demikian. Diamnya Tuhan dalam konteks Yusuf, dalam seluruh perjalanan Yusuf, tidak diartikan oleh Yusuf seperti sesuatu yang negatif. Dia juga diam tentang Tuhan. Tapi tidak berarti bahwa karena dia tidak berkata-kata banyak tentang Tuhan, dia tidak kenal Tuhan. Malah sebaliknya, hati-hati, ada orang yang selalu banyak bicara tentang Tuhan, tetapi betul-betul mungkin hidupnya juga tidak dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu dalam hidup Yusuf adalah sesuatu yang sangat intens. Dia tahu Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dan buktinya adalah dia takut akan Tuhan. Ketika istri Potifar mendekati dia, Yusuf melarikan dia dan dia berkata, aku tidak ingin mencemarkan, menista nama Tuhan. Ketika dia harus mengampuni saudara-saudaranya, di situ muncul sekali lagi, Tuhan itu ada di dalam framework kehidupan Yusuf. Itu sebabnya ini perkaranya bukan soal balas dendam. Yusuf lari ke belakang, kepada frame-nya dia dan berkata, Allah sudah mereka-reka untuk kebaikan dengan maksud. Artinya Yusuf tahu betul bahwa Allah di belakang dia, Allah bersama dengan dia, mengatur segala sesuatu, mereka-reka istilahnya adalah managing, mengatur segala sesuatu, dan dikatakan Allah itu memiliki maksud, dengan maksud. Jadi Yusuf tahu dan percaya Allah yang kelihatannya silent dalam hidup dia itu adalah Allah yang mengatur behind the scene, di balik layar, di balik tirai. Allah yang bekerja di balik semuanya ini. Maka seorang bisa melangkah di dalam hidupnya. Orang bisa bergerak di dalam hidupnya. Tetapi Yusuf tahu bahwa di belakang semua ada Allah yang mendirect, mengatur segala sesuatu. Persis seperti Roma 8 ayat 28, bukan? Bahwa Allah itu at work, Allah itu bekerja. Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan dalam konteks Yusuf, dengan maksud dikatakan, untuk memelihara kamu, keluarga, tetapi juga suatu bangsa yang besar. Artinya, Allah itu menempatkan Yusuf di sana dengan suatu maksud yang besar. Bukan cuma untuk Yusuf, tetapi juga menjadi berkat buat saudara-saudaranya, keluarganya, ayahnya juga. Tetapi menjadi berkat juga bagi satu bangsa Mesir. Bukan? Tuhan menempatkan kita dengan konteks-konteks tertentu, bukan hanya untuk diri sendiri. Tetapi itu sesuatu yang lebih dari itu. Beyond. Di balik segala yang kita tahu dan kita ada sekarang. Saudara kasih Tuhan, Yusuf tidak ada pengawasnya. Pengawasnya adalah Allah. Bukan pengawas manusia. Jadi kalau ada orang selalu berkata begini, sesuatu harus diciptakan sistemnya, lingkungannya. Ada semacam controlling yang bagus. Saya rasa itu baik sekali. Tetapi ada saat dan tidak selalu demikian. Ada orang-orang yang seperti Yusuf. Tidak yang menjaga dia. Tidak ada yang mengawasi dia. Tidak ada yang menegur dia. Tidak ada yang coaching dia. Tapi dia bertumbuh dengan luar biasa di dalam Tuhan. Ketika dia berada di tengah-tengah istri di rumah Potifar. Tidak ada yang mengawasi dia. Bahkan seluruh isi rumah itu dalam kekuasaan Yusuf, bukan. Kecuali nyonya Potifar itu. Tetapi sekali dikasih Tuhan, ada yang dia tahu. Allah lah yang mengawasi hidup dia. Mengawasi bukan dalam konteks negatif. Seolah-olah seperti security, seperti polisi yang mengawasi, tidak. Tetapi pengawasan dalam pengertian yang positif, bahwa ada dia di sini. He watches over me. Dia berjaga, memelihara aku.
Kasih Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan dalam konteks yang sekarang ini menjadi sangat penting. Bahwasanya saudara hidup bersama dengan Tuhan hari ini, bukan? Allah bersama dengan saudara. Dan itu yang kita lihat dalam hidup Yusuf. Yang ketiga yang kita lihat dalam hidup Yusuf adalah bagaimana Yusuf itu punya sense, mengerti bahwa Tuhan itu memimpin langkah-langkah hidup seseorang. Kita mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Sekalipun dia jatuh tidak akan tergeletak. Menetapkan langkah-langkah. Ketika saudara melihat ke belakang kepada seluruh perjalanan hidup kita. Apa yang saudara lihat di sana? Apakah saudara melihat langkah-langkah hidup yang dipimpin Tuhan atau tidak? Saya percaya adanya semacam kebebasan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Di mana kita melangkah dengan cara yang salah, dengan cara yang konyol mungkin dalam ketidaktahuan. Yang berakibat kepada hal yang tidak baik. Tetapi kasih Tuhan, di sini kita lihat bahwa Tuhan itu mengatur kehidupan Yusuf sekalipun sekeliling dia itu sangat negatif sekali, bukan? Yusuf itu tidak bisa betul-betul mendapatkan dukungan-dukungan yang cukup untuk dia naik. Tidak, sekali lagi. Tetapi meskipun itu situasi menjadi begitu negatif sekeliling dia, itu tidak membuat dia itu menjadi kemudian menyerah, menjadi begitu lemah. Sebaliknya kita melihat, dia tetap melihat ada pintu-pintu dibuka. Dia tetap melihat ada kejadian-kejadian yang dibuka oleh Tuhan. Ambil contoh ketika dia di dalam sumur. Kalau tidak ada orang yang memperhatikan tentu dia mati di sana. Tetapi ada cara Tuhan. Ada pedagang-pedagang yang lewat di situ. Yaitu pedagang-pedagang budak yang mengambil dia menjadi budak dan kemudian menjual dia. Sangat menyedihkan. Tetapi itu jalan yang dipakai Tuhan. Akhirnya dia juga masuk ke dalam sebuah rumah. Wah, bagus kan, dia bisa bekerja. Tetapi meskipun dia bisa kerja di situ, kita melihat bahwa ada orang jahat di dalam rumah itu, yaitu istri Potifar. Lalu dia masuk ke dalam penjara. Negatif. Tetapi di situ Tuhan juga menyatakan mimpi, menyatakan pertolongan. Sehingga ada sesuatu yang mulai terbuka di sana. Ada harapan bahwa orang yang narapidana yang bersama dengan Yusuf berkata, nanti aku ingat kamu. Tetapi ketika dia keluar, dia juga tidak ingat, bukan? Dia tidak ingat Yusuf. Dan jadi kita lihat, dan nanti kita lihat juga setelah dia keluar dari penjara, dia masuk dalam istana. Tidak berarti itu juga mudah buat Yusuf, karena dia harus membuktikan sesuatu di istana itu. Kesimpulannya adalah di dalam seluruh kehidupan, dalam semua tahap kehidupan itu, ada perkara-perkara yang terjadi. Ada sesuatu yang tiba-tiba berubah. Dan itu adalah mungkin sesuatu yang negatif. Mungkin itu sesuatu yang kelihatannya positif. Tetapi itu adalah jalan yang dipakai Tuhan. Hidup seseorang itu tidak betul-betul flat. Tidak betul-betul rata. Tidak betul-betul lancar. Dan saya tidak pernah menemukan. Sampai hari ini dalam penyelidikan, dalam bacaan yang saya baca. Tidak pernah saya menemukan ada orang berhasil itu tidak lewati kesusahan, kesalahan, kegagalan. Yang saya temukan adalah mereka-mereka yang berhasil itu pasti melewati banyak sekali pergumulan. Cuma mungkin mereka tidak kasih tahu pergumulannya. Kita tidak dengar story-nya, kisah-kisah kesusahannya. Itu sebabnya jangan kemudian kita itu menjadi orang yang terlalu gampang dan menjadi begitu manjanya dan berkata, kalau saya ikut Tuhan, mestinya segala sesuatu itu jelas. Tuhan kasih kita jalan itu jelas. Tuhan itu kasih petunjuk melangkah itu jelas, begitu. Tokoh-tokoh di Alkitab itu juga seringkali menemukan hal yang tidak jelas. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakjelasan itu. Mereka tetap beriman di tengah-tengah kegelapan. Dan mereka tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Nanti setelah mereka selesai sampai di puncak. Mereka baru lihat ke bawah. Sama seperti saudara dan saya. Berjalan dari lereng ke puncak gunung. Kita lewati banyak kesulitan. Ada sungai, ada batu-batuan. Ada hutan, ada bahaya. Ada lika-liku perjalanan. Ada jalan setapak. Ada jalan yang mungkin sangat licin untuk kita. Baru setelah sampai kita di gunung. Saudara melihat ke belakang. Baru kita lihat, oh itu loh jalannya. Jalan Tuhan bagi Yusuf. Bukan perjalanan yang gampang dan lurus. Tapi itulah wisdom Yusuf untuk menjalani itu. Ada seorang yang berkata begini. Ketika saudara menjalani hidup sampai kepada satu situasi tidak tahu lagi next step-nya apa.
Ada dua hal yang penting. Saya dan saudara tetap percaya kepada Tuhan. Dan kedua, venture out. Berusaha berjalan terus bersama dengan Tuhan. Maka dalam hal ini kita melihat satu contoh yang bagus dan yang terakhir sekali dari Yusuf adalah dia give credit to God. Menarik sekali kalau kita lihat ayat yang ke-19. Ketika semuanya adegannya di situ, saudara-saudara minta ampun sama dia. Yusuf mengatakan, engkau memang pernah berbuat jahat kepadaku. Sangat jahat dan fatal sebenarnya. Tetapi dia katakan, Allah sudah mereka-rekanya untuk kebaikan suatu bangsa. Saudara kasih Tuhan, tiba-tiba out of nowhere, gak bicara tentang Tuhan, karena saudara-saudara tidak diskusi tentang Tuhan. Tetapi Yusuf tiba-tiba bicara tentang Tuhan, Allah kita. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Bapa kita. Allah itu di balik semuanya ini. Allah itulah yang perlu dipuji. Karena semua ini baik adanya. Terjadinya jadi baik adanya. Bukan semata-mata karena aku berjuang. Aku sabar. Aku ulet. Aku bertahan. Bukan cuma itu. Tapi ada Allah di balik semuanya ini. Yang membuat semuanya menjadi indah. Allah membuatnya menjadi indah pada waktunya. Saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Ada orang yang seringkali mencari kemuliaan. Belum sampai di puncak gunung kemuliaan Allah sudah diambil oleh dia. Dia baru di lereng, dia sudah bicara kemuliaan dirinya. Dia baru di setengah perjalanan, dia sudah menyombongkan diri tentang dirinya. Maka Paulus pernah mengatakan, Rasul Paulus berkatakan, kalau aku bisa, bukan karena aku bisa. Tetapi karena kuasa Allah yang bekerja di dalam aku membuat aku bisa. Bahwa aku bisa, memang iya aku bisa. Tetapi kreditnya, pujiannya bukan tentang aku. Karena aku bisa menanggung segala susah. Aku bisa mengalami segala kelimpahan. Karena Allah bekerja di balik segalanya. Karena dialah. Dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bukankah itu teologi pengertian Alkitab yang diajarkan kepada saudara? Dari Tuhan, jangan lupa sumbernya. Oleh Tuhan, kita memahami dia yang bekerja inside out. Atau juga outside in. Kita juga percaya ini semua harusnya ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Pada akhirnya ukurannya, kalau kita bicara soal stages of faith. Tahap-tahap iman yang paling tinggi. Bukan tentang diri kita. Tetapi pertanyaannya apakah semuanya ini ujungnya itu memberkati orang, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Saya undang kita teduh sejenak saudara sekalian untuk berdoa. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami sekarang ini. Segala pergumulan apa yang sedang kita jalani. Tetapi di balik semuanya itu, mari kita datang kepada Tuhan. Hikmat Tuhan kiranya hadir pada hidup saudara. Carilah hikmat itu. Karena itu akan menjaga hidup kita. Mintalah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang generous. Yang akan memberikan hikmat kepada kita. Untuk tahu bagaimana kita melangkah. Untuk tahu bagaimana kita berjalan dalam hidup ini. Sesuai dengan kehendak firman-Nya. Dan juga mungkin ada orang di sekeliling kita yang membutuhkan hikmat Tuhan. Marilah kita juga memberikan nasihat. Memberikan kita sharing. Memberikan sharing kepada mereka. Mungkin mereka dalam keadaan krisis. Keadaan sulit. Dan inilah saatnya kita juga sharing. Kita memberitahukan orang-orang tentang hikmat Tuhan. Amsal 4:6 dan 7 berkata. Wisdom is supreme. Therefore get wisdom. Wisdom itu, hikmat itu luar biasa. Supreme. Itu sebabnya carilah hikmat. Meskipun itu mungkin sulit dan mahal. Tetapi mereka memiliki hikmat. Memiliki pengertian. Bapa di surga, kami berdoa. Berikanlah kepada kami kemampuan. Untuk bisa melihat situasi kami di dalam terang firman-Mu. Berilah kepada kami hikmat. Untuk mengimplementasikan kehendak-Mu dalam segala situasi hidup kami. Berikanlah kepada kami hikmat. Untuk kami melakukan tindakan-tindakan praktis yang harus kami kerjakan. Berdasarkan firman-Mu. Berdasarkan keadaan spesifik yang kami alami.
Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat untuk hari ke hari kami mengerti, kami dan keluarga, jalan hidup apa yang harus kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami berdoa, kalau ada di antara kami Tuhan, yang hari ini dalam putus asa, merasa tidak ada jalan keluar, merasa betul-betul ada benteng kokoh di depan kami, Tuhan, bukalah jalan bagi kami sekalian. Kami mencari Tuhan dan kami tahu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan orang-orang yang mencari Engkau. Berkatilah setiap kami Tuhan, dalam kondisi keadaan kami hari ini, dalam kondisi kesehatan kami hari ini, dalam kondisi keluarga kami hari ini, dalam kondisi ekonomi kami hari ini. Tuhan, berkatilah. Kami juga berdoa supaya kami sekalian ambil bagian, partisipasi di dalam bersama-sama mengatasi akan COVID-19 dan korban-korban yang terjadi. Tuhan, tolonglah kami sekalian, dengarkan doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.